Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan tadi adu argumentasi antara Gus Muhaimin dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Industri pupuk menjadi salah satu hal yang mendapatkan sorotan pada saat debat tadi. Bagaimana Bang Sadidu menilainya? Saya melihat dulu bahwa saya melihat Mas Gibran ini sepertinya sudah menyadari bahwa perlu ada perubahan. Banyak hal yang menurut saya dia koreksi terhadap kebijakan bapaknya selama ini. Satu, bahwa pupuk harus ditinggalkan. Padahal bapaknya lah yang mengurangi subsidi pupuk menjadi hanya sepertiga dari kebutuhan. Jadi dia sudah menyadari bahwa bapaknya salah. Yang kedua, dia menyadari bahwa tadi diungkapkan bahwa ya salah satu yang merusak lingkungan adalah proyek strategis nasional. Jadi itu juga diungkap sama dia. Berarti dia menyadari bahwa ada kesalahan di situ. Nah, yang ketiga bahwa percepatan emisi harus dilakukan, pengurangan emisi. Padahal yang menunda pemberlakuan itu adalah bapaknya sendiri menjadi 2025. Itu jadi ada banyak hal yang terungkap bahwa menyadari bahwa ini harus perubahan. Dengan contoh-contoh tadi. Nah, tapi yang menarik adalah menurut saya ada semangat menyerangnya menjadi naik. Tom Lembong pun diserang padahal nggak ada di situ. Dan setelah itu pendukungnya pun diserang. Kau salah memberikan input kepada Caimin. Jadi maksud saya untung tidak Said Didu diserang gitu kan. Menurut Abang kenapa tuh Bang seperti itu Bang? Menurut Abang kenapa seperti itu akhirnya menyerang orang-orang yang tidak ada di sana? Saya melihat sepertinya terbawa bahwa merasa sukses di debat pertama. Dengan gaya menyerang maka debat kedua serangan harus ditambah. Kira-kira begitu pemahamannya dia sehingga fans pun diserang. Nah, saya masuk tentang industri pupuk. Nah, kekurangan pupuk bukanlah karena produksi kurang. Kita mengekspor pupuk loh. Kelebihan produksi pupuk. Nah, dibangunnya di Papua itu bukan karena mau nambah produksi, tapi karena ada gas baru ditemukan sehingga mau dibangun pabrik pupuk di situ. Nah, itu mungkin pemahamannya perlu ditambah. Baik. Sering juga dia menyatakan bahwa subsidi pupuk berkurang karena perang Ukraina. Itu kan sering diungkapkan oleh Presiden. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah pengurangan biaya subsidi pupuk karena sepertinya anggaran sudah tidak cukup untuk membayar utang sehingga menyebabkan biaya subsidinya dikurangi. Karena faktanya kita mengekspor pupuk kok. Yang kedua bahwa pupuk yang disubsidikan hanya 2 sekarang dari 5. Nah sekarang 2 itu hampir semua bahan bakunya dalam negeri. Baik. Urea itu 100% dalam negeri. NPK hanya fosfor dan kaliumnya yang diimpor. Jadi adalah kesalahan informasi menyatakan bahwa kekurangannya subsidi pupuk karena perang Ukraina. Nah, tadi saya ingin mencoba ini seakan-akan apapun masalah yang dihadapi solusinya adalah hilirisasi. Nah, ini tadi kan dikatakan kita pemilik nikel terbesar kedua di dunia. Mungkin dia lupa, Gibran lupa
bahwa 90% nikel kita sudah diserahkan ke Cina. Jadi siapa tahu sekarang pemilik nikel terbesar di dunia adalah Cina karena sudah diserahkan ke Cina. Jadi itu menurut saya perlu publik paham. Nah mudah-mudahan Gibran menyadari bahwa ini di kertas masih terbanyak, tapi bapak saya sudah menyerahkan ke Cina. Itu saya pikir. Makasih. Baik. Ya, mungkin Bang Maman juga bisa berikan tanggapan terlebih dahulu tadi. Mas Gibran seperti itu Bang Maman. Jadi banyak mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo dan sepertinya nafasnya, semangatnya setuju dengan perubahan. Itu kalau kata Bang Said Didu. Ya namanya begini, nah ini saya jawabnya begini Mbak. Ini hasil survei terakhir. Ini survei terakhir nih, ada 3 lembaga survei yang cukup kredibel. Itu menempatkan hasil survei Pak Prabowo di angka 46 sampai 48. Mas Anies peringkat kedua, angka pastinya kurang lebih sekitar 25-an something ke atas. Mas Ganjar di peringkat ketiga. Artinya apa yang disampaikan oleh beliau, ya memang beliau harus membangun opini dan persepsi di mata publik bahwa pemerintahan hari ini nggak benar. Itu aja, jadi bagi saya, tetapi sampai hari ini kan ternyata opini yang dibangun oleh teman-teman di 02 ternyata tidak mampu meluluhlantakkan populer vote Pak Jokowi ataupun pemerintahan hari ini, malah justru makin naik kan rating approval-nya Pak Jokowi. Nah ini jadi kalau saya menjawabnya begitu saja, contoh misalnya penurunan angka subsidi pupuk, ada itu, hoax itu. Sampai hari ini nggak ada penurunan angka subsidi pupuk, monggo aja nanti dibuka, silakan dan nanti saya jembrengin nanti datanya. Itu satu ya. Yang kedua, tadi mengenai smelter. Ini yang tadi saya bilang, apa yang disampaikan oleh Mas Gibran terkait isu hilirisasi tidak hanya sekedar nikel. Kan beliau menyampaikan di beberapa sektor. Artinya nanti, itulah tim nanti yang akan mendetailkan itu semua. Bahwa contoh, kalau dari sisi nikel, hilirisasinya di fase keberapa? Tetap harus didorong hilirisasi, tapi di fase kedua, ketiga, atau keempat. Nah, contoh bauksit. Bauksit itu yang harus didorong hilirisasinya lebih maju ke depan. Jadi memang penerapan implementasi isu hilirisasi terhadap setiap mineral-mineral kita berbeda. Itu sangat berbeda. Contoh hari ini isu di nikel mungkin menurut saya dalam konteks pembangunan smelter di fase pertama itu harus dilakukan moratorium. Fase pertama. Tapi bagaimana masuk dalam fase kedua, fase ketiga itu yang kita dorong untuk meningkatkan nilai tambah dari smelter tersebut. Singkat saja mungkin Bang. Saya singkat. Saya tidak anti hilirisasi. Yang perlu adalah pelurusan hilirisasi. Karena kami membaca, 02, 01 membaca ini, hilirisasi ini hanya dijadikan bungkus untuk menyerahkan sumber daya alam kepada negara lain. Itu jadikan bungkus dan orang-orang tertentu di Indonesia. Maka ini harus diluruskan. Pelurusannya adalah bahwa maksimum nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi diterima oleh negara dan rakyat. Bukan dinikmati oleh konglomerat dan negara lain. Itu intinya. Kami putus sampai di situ dulu, nanti mungkin akan bisa diberikan tanggapan oleh masing-masing termasuk juga Prof. Ibnu. Kalau kita lihat dari bagaimana gaya komunikasi politiknya menyerang habis-habisan dari kalau dikatakan oleh Bang Said Didu. Sesaat lagi kami sudah kembali.